Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching, yaitu adalah coaching supervisi. Yang mana saya, Nina Aristi, berlaku sebagai observer. Saya Paramita Anggraini sebagai coach. Saya Astriani SPG sebagai coach. Oke, baiklah. Sebelum saya memulai praktik coaching kita, saya akan menyampaikan apa yang ingin saya observasi dalam kegiatan ini, yang mana sesuai dengan rubrik ya ibu-ibu, yang mana di dalam kompetensi ini kira-kira dalam coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu Anggi sebagai coach yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Bu Nina. Ya, seperti yang kita ketahui, sebenarnya kompetensi coach itu ada 3 ya yang harusnya kita kembangkan pada kegiatan coaching di sini. Nah, ada memberikan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir kita memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pada sesi coaching kita pada kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi di mana saya memberikan kehadiran penuh dalam proses coaching. Baik, berarti Bu Anggi ingin memperdalam kompetensi dalam kehadiran penuh ya Ibu. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada ibu-ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat siang Bu Ani. Siang Bu. Iya, pada siang hari ini kita sudah janjian ya Bu ya. Sebelumnya sudah dari WA, sudah chat saya. Sebelum kita berbincang-bincang nih, saya mau tanya dulu kira-kira kenapa ya Ibu kok mencari saya ini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, saya tuh kepikiran kan Bu, kayaknya mau berdiskusi lah sama Bu Anggi gitu, perihal tentang pembelajaran saya di dalam kelas gitu. Jadi sebenarnya masalah tuh tidak terlalu signifikan Bu yang ingin saya diskusikan. Iya. Hanya saja di sini saya merasa kayak ada keganjalan atau tidak terlalu maksimal gitu Bu dalam pembelajaran. Keganjalan seperti apa nih Bu Ani? Keganjalannya tuh seperti ini Bu. Jadi saya memang menerapkan TPACK ya Bu. Jadi pembelajaran dengan bantuan teknologi. Salah satunya itu penggunaan handphone dalam pembelajaran, mulai dari mereka mencari referensi untuk pembelajaran materi, kemudian dalam pembelajaran juga saya meminta siswa untuk menggunakan handphone, kemudian nanti di akhir pembelajaran juga, jadi sepanjang pembelajaran itu menggunakan handphone gitu Bu. Tapi masalahnya di sini siswa saya itu menggunakan handphone tidak hanya untuk kebutuhan pembelajaran, digunakan untuk yang lain gitu Bu. Memang tidak semua, beberapa orang gitu ya. Yang lain ini seperti apa nih Bu misalnya? Kemarin kedapatan mereka membuka sosmed gitu. Jadi ada mereka buka sosmed, buka WA, balas chat temannya gitu. Berarti kan penggunaan handphone itu belum maksimal. Itu sih Bu yang ingin saya diskusikan. Gimana ya gitu. Bagusnya gitu. Baik Bu. Jadi permasalahannya adalah siswa ini menggunakan handphone ya. Iya. Itu ketika pelajarannya Bu Ani nih. Baik. Sebelumnya Bu Ani izin bertanya, kira-kira Bu Ani sudah melakukan penelusuran belum ya penyebab kenapa sih anak melakukan hal seperti itu? Kira-kira sudah apa belum Ibu? Kalau penelusuran itu sudah Bu. Jadi pas di saat kejadian itu saya kedapatan siswa saya itu membuka handphone, menggunakan handphone membuka sosmednya, membuka WA, balas WA temannya, itu saya tanya, kenapa kamu buka WA? Kenapa balas chat sampai maksudnya buka sosmed gitu kan? Iya Bu, karena mereka udah selesai di tahap pembelajaran yang saya sajikan. Misalnya di saat itu mereka udah selesai melakukan menyelesaikan latihan. Tugas kelompoknya udah selesai. Jadi mereka menganggap sudah selesai, nih lagi sedang menunggu teman yang belum selesai gitu. Jadi ada sela waktu mereka buka handphone untuk hal yang lain kayak gitu.
Berarti bertanya sama siswa langsung ya, Bu? Iya, kenapa gitu? Kok buka handphone, lihat WA, balas chat, terus dia bilang, karena kami udah selesai Bu, udah siap mengerjakan LKPD-nya. Baik. Pastinya ingin anak-anak supaya lebih aktif ya, Bu ya? Iya. Dalam kelas ya. Boleh kalau saya bertanya, kira-kira kondisi ideal yang selama ini nih Bu Ani sudah pernah terapkan di dalam kelas, misalnya menanggapi siswa seperti itu, seperti apa ya Bu kira-kira? Kondisi idealnya kan mereka buka handphone itu di saat memang benar-benar untuk pembelajaran gitu Bu. Idealnya seperti itu. Jadi cari materi di saat saya bilang silakan membuka materi, saya kasih link video, link materinya gitu kan, artikel bacaannya. Mereka buka gitu. Jadi sesuai dengan arahan yang guru saya gitu arahkan, baru mereka buka. Idealnya seperti itu, tetapi yaitu pada kenyataannya mereka menganggap mereka udah selesai menyelesaikan arahan dari saya, tugasnya udah selesai, tugas kelompok mereka udah selesai, ada teman yang belum selesai, mereka merasa ada waktu nih gitu. Di sela-sela itu mereka buka handphone untuk hal yang diam-diam lain lah ya Bu ya. Cuman kedapatan kan. Iya. Nah, itu sedih kali ya sebagai guru. Iya. Kira-kira dari permasalahan tersebut Bu Ani apakah memiliki rencana aksi nih seperti apa ya untuk menanggulangi masalah itu supaya tidak terjadi lagi nih ke depannya. Nah, kira-kira ada rencana apa nih? Kalau rencana ke depannya itu Bu, jadi handphone itu sebelum pembelajaran memang saya kumpulkan. Di saat pembelajaran menggunakan handphone saya kasih ke mereka. Nanti kalau udah selesai, misalnya ada beberapa kelompok yang udah selesai, berarti handphonenya dititip dulu ke saya. Jadi mereka fokus. Ataupun itu yang pertama alternatif rencananya saya. Yang kedua, jadi memang udah diatur tuh step by step. Habis ini anak pakai handphone menggunakan ini. Jadi mereka kayak tidak ada celah untuk membuka handphone selain menggunakan handphone itu di luar pembelajaran. Itu rencananya seperti itu. Kira-kira Ibu kapan nih bisa dilakukan untuk penanggulangan rencana Ibu tadi? Insya Allah dalam waktu dekat ini Bu. Jadi kan ini masalahnya di pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan yang akan datang, insya Allah saya akan melakukan rencana tadi itu Bu. Baik. Bagus sih Bu ya idenya tadi ya. Anak jadi tidak ada celah ya dititipkan ke gurunya. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu nih untuk melaksanakan rencana Ibu nih ke dalam kelas? Karena kalau sendiri dengan siswa banyak pasti kita agak kesusahan nih. Nah, kira-kira ada tidak siapa nih yang akan mensupport Ibu nih? Yang mensupport di sini yang pastinya kepala sekolah ya Bu. Nah, jadi tetap ada kepala sekolah yang sebagai yang akan menilai pembelajaran saya untuk kedepannya agar bisa meminta umpan balik. Jadi refleksi dari kepala sekolah itu, jadi kepala sekolah akan terlibat, kemudian rekan sejawat juga ingin saya libatkan dalam rencana aksi saya. Gimana nih perbaikan dari pembelajaran sebelumnya yang akan datang, kemudian untuk perencanaan berikutnya, semoga bisa lebih baik gitu Bu. Oh begitu, baik, rencananya luar biasa ya Bu ya sebenarnya, mungkin nanti bisa saya terapkan. Nah, ngomong-ngomong nih, coba bagaimana sih komitmen Ibu nanti ke depannya? Kalau cuma sekali pertemuan sepertinya agak saya merasa mungkin ini ya efektif tidaknya kita belum tahu. Kira-kira komitmennya seperti apa nih Bu Ani lakukan nanti ke depannya? Komitmennya itu yang pertama Bu, ini kan rencananya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kan ada refleksi umpan balik dari rekan sejawat dan kepala sekolah, bagaimana hasilnya itu insya Allah nanti saya akan perbaiki untuk pertemuan selanjutnya gitu. Jadi lebih matang lagi perencanaannya seperti itu Bu, biar lebih baiklah dari sebelumnya gitu, sehingga anak-anak itu walaupun menggunakan handphone tetap tetap fokus dalam pembelajaran. Handphone itu memang benar-benar digunakan untuk alat bantu pembelajaran gitu, bukan untuk yang lain seperti itu. Oke, baik. Semoga lancar ya Bu nanti untuk pelaksanaan rencananya. Nah, saya juga mau tanya bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching nih sama saya sharing seperti itu. Kalau perasaan setelah melakukan diskusi ini ya Bu ya, coaching atas bantuan Ibu, saya ngerasa lebih lega. Jadi kayak lebih yakin dari rencana yang udah saya rencanakan ini, insya Allah. Dan alhamdulillah juga ngerasanya lebih
lebih lega lah, udah Iya, ada nih iya. solusinya gitu. Dengan diskusi ini lebih yakin dengan solusi yang Baik, baik, baik. yang udah saya rencanakan seperti itu. Baik. Lega ya Bu ya berarti Iya, ya. heeh. Ya, Terima memang kasih dari loh, kita, Bu. iya sama-sama. Heeh. Jadi kita sharing di sini Iya. pun sebenarnya enak ya kalau ada unek-unek kita bisa sharing seperti Iya. ini. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan ke saya, Bu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi terima kasih gitu Sama-sama. udah mau diajak diskusi ya, Bu, sehingga saya mendapatkan solusi dari keganjalan tadi gitu. Ah, Nah, iya, iya. lebih mantap lagi untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Sekali lagi semoga lancar ya Bu. Amin. Oke, Ya. nanti kita sudahi untuk sesi diskusi kita. Nanti jika kedepannya ada lagi yang ingin didiskusikan, Ya. silahkan nanti kita Ya. mau ngobrol kembali. Siap. Baik, terima kasih banyak Ya, Bu Ani. sama-sama, Bu. Saya yang makasih. Ya, saya kembalikan ke Ibu. Silahkan Ibu Nina. Oke. Baik, luar biasa ya ibu-ibu sudah menyelesaikan tuh coaching dengan baik. Lalu dari yang saya amati sebagai observer, dari praktik coaching ini saya sudah melihat nih dari alur tirtanya yang mana tujuannya sudah ada, identifikasinya juga sudah ada, rencana aksinya dan juga tanggung jawab ke depannya sudah ada. Ya, lalu sudah terlihat dalam alur ceritanya. Lalu untuk Ibu Anggi sebagai coach, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, baik. Menurut Ibu, indikator apa sih yang sudah Ibu kembangkan dalam praktik coaching ini? Baik, pada coaching tadi ya, pada sesi kali ini sebenarnya saya mencoba untuk memberikan kehadiran penuh nih. Saya mendengarkan Bu Ani dengan sesama dan juga mencoba untuk menjadi pendengar yang baik nih. Baik, ya saya juga sudah melihatnya ya Bu ya, yang mana Bu Anggi memberikan kehadiran yang penuh atau perhatian yang penuh kepada Ibu Ani. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa sih yang spesifik yang ingin Ibu gali? Mungkin kedepannya Ibu nanti saya ingin mencoba menggali kembali nih di kompetensi bagaimana sih cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih sebagai seorang coach. Nah, seperti itu sih mungkin yang ingin saya kembangkan ke depan. Oke, baik. Luar biasa ya Ibu Anggi dan Bu Ani. Praktik coaching yang kita lakukan hari ini itu sudah sangat bagus. Dan semoga kedepannya kita dapat terus melakukan praktik ini di sekolah dengan rekan sejawat ataupun maupun dengan siswa-siswa kita di sekolah. Dan semoga praktik coaching yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat ya untuk kita semua. Oke. Terima kasih Bu Ibu, kita akhiri dengan praktik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.